Halo guys, masih dengan Revsoto Mix Random. Oke, kita lanjutkan alur cerita Tokyo Revenger musim kedua Bloody Halloween part yang kedua, The Size of Battle. Di saat Takemichi dan Naoto ngomongin tentang Tokyo Manji, saat itu Kisaki dan Hanma ketemuan di tempat rahasia. Hanma memuji strategi Kisaki yang akhirnya bisa mengendalikan Maiki dan Tokyo Manji sampai sejauh ini. Takemichi kembali lagi ke masa lalu di atap sekolah dan hampir jatuh guys. Bersama dengan cewek yang disukainya Hinata, mereka berdua makan bekal bersama dengan suasana yang romantis. Dan berharap seterusnya Hinata akan baik-baik saja. Di markas Toman, Kisaki lagi ngobrol sama anggota mantan Mobiusnya dulu yang sudah bergabung dengan Toman. Kisaki dan anggotanya seperti merencanakan sesuatu guys. Saat itu Takemichi datang dan langsung ngelabrak Kisaki. Nanyain alasan Kisaki gabung sama Toman. Tapi Kisaki ngomong kalau dirinya loyal sama Toman. Takemichi jelas nggak percaya karena tahu akal bulusnya Kisaki. Takemichi cuma ngomong kalau dirinya akan melindungi Maiki dan Toman. Takemichi akan jadi pemimpin Toman, lalu akan mengusir Kisaki dari Toman. Saat itu anak buahnya Kisaki nggak terima guys, dan merendahkan Takemichi. Tapi saat itu tiba-tiba geng Valhalla pimpinan Chome dan Chonbo muncul guys. Kelompok Kisaki yang kecil diobrak-abrik. Kelompok Kisaki kalah jumlah. Mereka dikalahkan. Takemichi juga dipukulin. Tapi tanpa diduga, Kisaki nyelamatin Takemichi dan menyuruh Takemichi kabur. Tapi apesnya di luar, Takemichi juga kena hajar habis-habisan. Di dalam, Kisaki sudah dikerubungi Valhalla guys. Di situ ada Chome dan Chonbo, dua kapten Valhalla. Lalu Chome memukul Kisaki sampai pingsan. Sementara itu, Maiki menjenguk Mitsuya yang kecelakaan karena geng motor Valhalla. Di tempat lain, Draken ngajakin ngobrol baik-baik si Kazutora. Draken pingin Kazutora, Baji, dan Valhalla membatalkan tawuran dengan Tauman. Karena menang atau kalah, hal itu nggak akan membuat Draken senang. Draken nggak paham kenapa Kazutora dendam sama Maiki. Maiki juga memberikan kesaksian yang menguntungkan Kazutora, agar Kazutora mendapatkan keringanan hukuman di lapas remaja dan dibebaskan lebih cepat. Draken ingin Kazutora dan Baji kembali ke Toman seperti dulu lagi, tapi Kazutora tetap menyalahkan Maiki. Kazutora 2 tahun di penjara. Kazutora juga mengatakan kalau dirinya udah beda dengan yang dulu. Draken menasehati Kazutora kalau semua sikap Maiki itu wajar, yang seharusnya marah dan dendam itu Maiki. Draken juga mengatakan apapun yang terjadi, Kazutora dan Baji tetap sahabatnya. Lalu Kazutora menggertak dan mengatakan kalau akan menghancurkan Toman. Setelah itu, Draken nemui Maiki dan jelasin semua pada Maiki. Draken juga galau kalau harus melawan teman sendiri. Saat itu Maiki hanya mengatakan kalau ternyata nggak ada jalan untuk kembali. Maiki juga mempertanyakan apa yang dilakukan kakaknya kalau di posisi dirinya saat ini. Maiki galau dan Draken menyarankan agar Maiki merenungkan semua ini dengan mengendarai sepeda motornya. Di tempat lain, Takemichi yang berhasil lolos dari Valhalla nongkrong dan ketemuan dengan Chifuyu. Takemichi lagi galau, curhat sama Chifuyu, meragukan kecurigaannya pada Kisaki, lalu juga ragu dengan informasi tentang Kisaki dari Kiyomasa. Karena barusan aja Kisaki nolongin Takemichi saat Valhalla nyerang guys, dan terlihat kalau Kisaki loyal banget sama Toman. Lalu Chifuyu nyuruh Takemichi ngomong terus terang aja sama Chifuyu, kenapa Takemichi sampai segitunya kepikiran Kisaki. Akhirnya Takemichi ngomong kalau dirinya dari masa depan. Di masa depan 10 tahun yang akan datang, Kisaki akan ngebunuh ceweknya Takemichi, yaitu Hinata, dan merubah Tokyo Manji menjadi organisasi kriminal terbesar di Jepang. Chifuyu ngira Takemichi ngibul nggak masuk akal, tapi tetap berusaha nerima info itu dengan positif guys, walaupun lebih ke nggak masuk logika. Tapi saat itu apapun alasan Takemichi, Chifuyu akan bantu Takemichi kalau semua itu demi Toman. Lalu gantian Chifuyu yang cerita soal Baji, semua kebaikan Baji. Dulu Chifuyu pertama kali masuk sekolah menengah langsung ingin menguasai sekolahnya guys, dengan menghajar semua senior di sekolahnya itu. Semua murid senior di sekolahnya itu terkapar. Lalu Chifuyu diberitahu kalau di sekolahnya itu ada anak kelas 1-3 yang gak naik kelas. Dan anak kelas 1-3 itu sudah lama menjadi yang terkuat di sekolah ini. Kalau Chifuyu bisa mengalahkan anak kelas 1-3 yang bernama Baji Keisuke itu, Chifuyu akan menjadi yang terkuat di sekolah.
Lalu Chifuyu lanjut nyari anak yang bernama Baji Keisuke dan melihat pria cupu berkacamata berambut gelimis, guys. Penampilan Baji beda banget dan sedang ngerjain remedialnya. Chifuyu nggak percaya kalau orang itu murid terkuat di sekolahnya. Chifuyu langsung nantang duel pria cupu berkacamata itu, guys. Tapi Baji cuek aja dan terlalu sibuk ngerjain remedial pelajaran bahasa kanji Jepangnya. Karena ngelihat kalau Baji ngerjain soal kanji Jepang itu salah tulis, Chifuyu menegurnya. Baji panik karena ibunya bisa nangis kalau Baji nggak naik kelas lagi, guys. Akhirnya Chifuyu yang sedikit pintar ngajarin Baji dulu agar cepat selesai. Dengan harapan Chifuyu bisa berduel dengan Baji. Baji senang banget Chifuyu bantuin dia belajar. Chifuyu dan Baji malah ngobrol, guys. Lalu saat itu Chifuyu nanyain kantong bertuliskan huruf kanji itu kantong apa. Baji menjawab kalau itu kantong ajaib Doraemon. Singkat cerita, ternyata Chifuyu dan Baji nggak jadi duel karena Baji sibuk belajar, guys. Lalu saat Chifuyu dan kedua temannya mau pulang, mereka bertiga dicegat sama segerombolan geng yang nggak tahu dari mana. Tapi Chifuyu yang nggak takut apapun kecuali pada Tuhan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila, langsung tawaran aja, guys. Tapi karena kalah jumlah, Chifuyu akhirnya babak belur juga. Saat mau dipentung sama tongkat bisbol, Baji muncul dengan penampilan cupunya. Baji ngomong pada geng mereka beraninya main keroyokan kalau berani 1 lawan 1. Baji juga ngucapin terima kasih pada Chifuyu yang udah bantu Baji belajar, guys. Chifuyu yang khawatir sama Baji yang cupu nyuruh Baji kabur aja. Tapi Baji memperkenalkan kalau dirinya adalah kapten divisi 1 Toman dan nunjukin kekuatan Baji yang sebenarnya. Baji langsung menghajar semua anggota geng itu. Kelompok geng itu nggak ada apa-apanya. Chifuyu cuman melunguh karena melihat pria yang tadinya cupu itu ternyata menghajar semua anggota geng itu. Wah, Genji gila nih. Baji memperingatkan mereka kalau Chifuyu adalah temannya. Kalau ada yang mengganggu Chifuyu, semua akan berhadapan dengan Baji. Lalu, Baji ngajakin Chifuyu ke apartemennya. Dan Baji masakin mie goreng buat Chifuyu. Dan mie goreng itu dibagi 2, guys. Setelah dengerin cerita Chifuyu, Takemichi minta Chifuyu supaya besok nganterin Takemichi ke rumah Baji. Keesokan harinya, Takemichi dan Chifuyu ketemu dengan Baji di depan apartemennya. Takemichi menemui Baji, cuman mau melarang Baji muncul di tempat tawurannya Toman versus Valhalla, guys. Karena di tempat tawuran itu akan ada seseorang yang akan membunuh Baji. Takemichi nggak nyebut nama, guys. Lalu karena melihat Baji mati, Mikey menjadi brutal, balas dendam dan ngebunuh orang yang membunuh Baji itu, guys. Tapi Baji memukul Takemichi sampai nyungsep, guys. Baji mengatakan kalau dirinya orang ketiga terkuat di Toman. Baji tersinggung dianggap lemah oleh Takemichi dan terus menghajar Takemichi. Takemichi cuman ngomong ini demi kebaikan semuanya dan ngotot melarang Baji datang ikut tawuran. Kenapa Baji dan Toman sesama teman baik saling menghabisi? Baji makin menghajar Takemichi. Dan Chifuyu langsung menghalangi Baji agar gak mukulin Takemichi lagi. Chifuyu ingin menghentikan perkelahian mereka, tapi Takemichi meminta Chifuyu minggir. Takemichi cuman ngomong pada Baji tentang Mikey yang dari dulu sampai sekarang masih menganggap Baji sobatnya sejati. Dan kalau Baji masih peduli dengan Mikey, Baji nggak usah datang tawuran dan harus tetap hidup. Kalau tetap datang, maka Mikey dan Toman akan hancur. Tapi Baji malah mengatakan kalau Baji sudah menganggap Mikey adalah musuhnya. Dan Baji sudah bertekad untuk menghancurkan Mikey dan Toman. Baji langsung pergi. Malamnya, Takemichi menemui Mikey di taman. Takemichi minta maaf karena gagal membawa Baji kembali ke Toman. Baji sudah menganggap Mikey dan Toman sebagai musuh. Mikey hanya tersenyum dan menghargai usaha Takemichi. Semua bukan salah Takemichi. Mau gimana lagi, walaupun di dalam hati Mikey masih menganggap Baji sebagai sobat karibnya, Toman dan Valhalla tetap harus tawuran. Mikey kembali ke Toman dan membakar semangat semua anggota Toman menjelang tawuran dengan Valhalla, guys. Meskipun ada Baji, mantan divisi 1 Toman, geng Tokyo Manji harus mengalahkan Valhalla agar menjadi geng motor nomor 1 di Jepang. Saat itu, Takemichi dan Chifuyu sedikit kecewa karena akan tawuran dengan teman sendiri. Semua sudah tidak bisa dicegah lagi. Tapi saat itu di tengah pidatonya, Mikey terduduk sedih. Mikey sebenarnya tidak ingin melawan sahabatnya. Mikey saat itu dengan berapi-api mengatakan kalau akan menghancurkan Valhalla dan membawa Baji kembali. Itulah pertarungan Toman. Kisaki saat itu tersenyum karena semua rencananya berhasil, membuat Toman dan Valhalla tawuran. Saat itu Mikey meminta maaf pada Draken karena sudah gagal menjadi ketua Toman, tapi semangat semua anggota Toman membuat Mikey menjadi ketua yang luar biasa.
Di tempat mobil terbengkalai, geng-geng lain pada nongkrong bareng, menjadi pengawas, menjadi saksi tawuran Toman versus Valhalla, karena yang menang akan menjadi penguasa Tokyo. Geng yang berada di tempat itu diantaranya adalah Haitani bersaudara dari Roppongi, Ran dan Rindo. Lalu ada si gendut Landman, pemimpin Night Dash yang menguasai distrik Ueno. Kemudian Hansen, anggota dari kriminal Ikebukuro yang bertugas sebagai juri tawuran antara geng Tokyo Manji dan geng Valhalla. Perwakilan masing-masing geng maju, Draken dan Kazutora. Lalu Hansen mengatakan aturan tawuran ini gak boleh membawa sajam, apalagi sampai ngebunuh. Lalu Hansen menanyakan, mau berduel masing-masing antara 5 anggota terkuat atau tawuran sekaligus? Draken hanya menyerahkan semua keputusan pada Kazutora karena Valhalla yang menantang Toman. Draken hanya mengajukan syarat kalau Toman menang, Toman akan mengambil Baji Kesuke kembali ke Toman. Itu aja, Draken kembali ke barisan. Lalu Kazutora yang kesal menghajar Hansen sampai Hansen pingsan guys. Kazutora semakin kesal dan mengatakan kalau Baji yang datang sendiri ke Valhalla. Dan hari ini Valhalla akan menghabisi Toman. Tawuran dimulai guys. Kedua geng saling serang. Di tengah tawuran Maiki diam aja. Kazutora maju akan memukul Maiki. Tapi Draken menahan pukulan Kazutora. Saat Draken akan membalas pukulan Kazutora, Hanma datang menendang Draken. Draken bertarung dengan Hanma. Maiki yang diam aja mulai bangkit dan menghajar orang-orang Valhalla. Hanma menghindari serangan Draken. Draken dikeroyok orang-orang Valhalla, tapi Draken gak semudah itu roboh guys. Sementara itu Takemichi jadi ikutan bertarung juga. Takemichi hanya menghindari pertarungan sambil mencari Baji. Takemichi jadi bulan-bulanan dan diselamatkan oleh Chifuyu. Chifuyu menyemangati Takemichi untuk tidak takut dan fokus pada lawan. Chifuyu akan menjaga Takemichi. Semua orang akan merasa takut saat bertarung, yang penting adalah bagaimana cara menghadapi lawan. Takemichi bangkit. Sementara itu Hanma yang berada di atas mobil rusak mulai ngomporin semua anggota Valhalla agar lebih cepat menghabisi Toman. Saat itu juga tiba-tiba semangat Valhalla meledak dan makin kuat guys. Valhalla menggila membabi buta. Draken pun ngebantuin anggota Toman yang lain. Salah satu anggota Toman udah nyerah dan minta maaf karena dia nggak sehebat Maiki dan Draken. Saat itu Draken hanya mengatakan kalau Draken akan melindungi semua anggota Toman. Anggota Toman sudah putus asa. Sementara itu Chifuyu dan Takemichi habis-habisan melawan anggota Valhalla. Takemichi yang ingin ngerubah masa lalu mati-matian mewujudkannya. Takemichi nggak mau nyerah. Takemichi berteriak mengumpat akan menghajar semua anggota Valhalla. Melihat Takemichi yang gak nyerah walaupun dikeroyok oleh anggota Valhalla, para anggota Toman yang putus asa menjadi bangkit lagi, bersemangat lagi guys. Takemichi berjuang habis-habisan, tapi saat itu Choji, Kapten Valhalla, Takemichi sampai kesungkur. Lalu Mitsuya datang membantu Takemichi, walaupun Mitsuya dipenuhin perban. Takemichi senang melihat Mitsuya dan gak mau kalah dengan Mitsuya walaupun lagi sakit tapi masih kuat guys. Mitsuya bertarung dengan Choji, Kapten Valhalla. Begitupun dengan Draken yang udah gak kepikiran anggota Toman karena udah melihat semangat Takemichi. Draken bisa fokus menghajar anggota Valhalla yang lain. Draken juga bisa langsung menghadapi Hanma dan satu pukulan Draken aja udah mampu mendorong Hanma menjauh. Kuat banget guys. Di lain sisi, Maiki mengejar Kazutora yang kabur menaiki tumpukan mobil-mobil rusak. Saat melihat Maiki mengejar Kazutora, Kisaki memulai siasat busuknya. Sementara itu, Takemichi khawatir karena melihat Maiki dan Kazutora, sedangkan Draken dihajar oleh Hanma. Maiki yang ngikutin Kazutora diterjang sama Chonbo, salah satu Kapten Valhalla. Maiki berteriak pengecut pada Kazutora yang gak berani tarung satu-satu. Kazutora sudah menyiapkan kedua kapten terkuat Valhalla, Chome dan Chonbo, untuk menghadapi Maiki. Chome dan Chonbo langsung menyerang Maiki. Maiki lebih kuat, Chome dan Chonbo kewalahan guys. Tapi saat Maiki lengah, Kazutora dengan liciknya memukul Maiki dengan besi. Maiki roboh. Melihat itu, Kazutora berteriak kalau Maiki sudah tumbang dan Valhalla sudah menang. Semua anggota Valhalla berteriak kegirangan guys. Tapi tiba-tiba Maiki bangkit lagi, membuat Valhalla terdiam. Maiki bangkit dan menanyakan pada Kazutora apakah Maiki adalah musuhnya.
Kazutora menjawab kalau dirinya menderita karena Maiki. Kazutora menyalahkan Maiki karena Kazutora masuk lapas remaja dan sudah menganggap Maiki sebagai musuhnya. Kazutora juga berpendapat sendiri kalau membunuh manusia biasa disebut penjahat, sedangkan membunuh musuh disebut sebagai pahlawan. Dan sekali lagi Kazutora memukul Maiki dengan besi. Lalu memerintahkan Chome dan Chonbo menangkap kedua lengan dan kaki Maiki. Kemudian Kazutora dengan bengis memukul Maiki berulang kali dengan besi. Kazutora sakit jiwa, guys. Saat itu Maiki mulai marah karena Kazutora sudah menganggap Maiki sebagai musuhnya. Semakin marah karena mengingat kakaknya yang sudah dibunuh oleh Kazutora. Maiki membenturkan kepalanya pada hidung Chome, kemudian mengangkat kakinya sekaligus mengangkat Chonbo ke udara dan menendang wajah Kazutora. Kuat banget sih Maiki. Setelah itu Maiki roboh. Draken meneriakkan nama Maiki. Pertarungan pun terhenti. Lalu Kisaki mengkomando pria bertudung yang udah make seragam Valhalla untuk buat keributan. Pria bertudung menerima perintah bersama anggota Valhalla lainnya bersiap akan menyerang Maiki. Mendengar perintah serangan pada Maiki, Toman bertarung lagi dengan Valhalla, ricuh lagi guys. Takemichi yang mencurigai pria bertudung itu berusaha mengejarnya. Takemichi menangkap pria bertudung itu dan teringat kalau pria itu adalah salah satu anggota kelompoknya Kisaki. Takemichi yang bengong kena tendang guys. Saat Takemichi jatuh, pria bertudung itu menaiki mobil-mobil rongsokan. Draken, Takemichi nggak bisa berbuat apa-apa. Pria bertudung itu langsung menyerang Maiki. Tiba-tiba Kisaki datang dan menerjang pria bertudung itu guys. Kisaki jadi pahlawan dan menegaskan kalau dirinya kapten divisi 3 Toman dan timnya akan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi ketua Toman. Wow. Takemichi akhirnya ngerti, ternyata menang atau kalah di dalam tawuran ini gak masalah bagi Kisaki. Takemichi menyadari kalau Kisaki mendekati Maiki dengan cara ini. Jika Toman menang, berarti Kisaki yang paling berjasa melindungi Maiki dan diakui oleh seluruh anggota Toman. Lalu jika kalah, Toman akan bergabung dengan Valhalla. Kalau begini, siapapun pemenangnya, Kisaki tetap bisa mengambil alih Toman. Takemichi panik karena merasa dipermainkan. Kisaki benar-benar jenius guys. Semua anggota Toman memuji Kisaki, bahkan Draken pun berterima kasih pada Kisaki dan menyerahkan Maiki pada Kisaki. Takemichi panik karena Draken salah menilai Kisaki. Kenyataannya Kisaki di masa depan akan membahayakan Draken dan Toman. Lalu secara mengejutkan Baji mendatangi Kisaki dan memukulnya dengan besi. Tindakan Baji ini mengejutkan Chifuyu. Baji ngomong kalau bakal ngabisin Kisaki di sini. Sementara itu, Draken dan Mitsuya habis-habisan melawan Hanma dan Choji dari Valhalla. Salah satu anggota Kisaki melemparkan Baji ke bawah. Saat Baji bangkit, Chifuyu sudah berada di depan Baji menghalanginya. Chifuyu mengatakan kalau Baji ngabisin Kisaki di sini, maka Baji sudah dianggap mengkhianati Maiki. Chifuyu mengatakan kalau dirinya adalah wakil kapten Toman divisi 1 yang berada di sini untuk melindungi Baji. Kalau Baji bertindak lebih jauh lagi, Chifuyu dengan kekerasan akan menghalangi Baji. Baji berkata kalau ingin menghalanginya, Chifuyu harus menghabisinya. Saat itu Takemichi langsung menangkap Baji dan berteriak mengajak Chifuyu bersama-sama melindungi Baji. Bersama dengan itu, Kisaki mendekati dan mulai ngomporin Kazutora. Kalau Baji pasti akan meninggalkan Kazutora. Kisaki juga ngingetin lagi perjanjian Kazutora dengannya. Baji menyingkirkan Takemichi dan Chifuyu yang menghalanginya. Baji hanya menyuruh Takemichi dan Chifuyu diam aja karena Baji akan menghabisi Kisaki. Baji menyerahkan Maiki pada Takemichi. Baji sendirian menerjang kelompoknya Kisaki. Sementara itu, Draken udah ngalahin Hanma dan Mitsuya ngalahin Choji. Baji lanjut ngehajar anggota kelompok divisi 3 Toman dan sampai pada pertarungan dengan Kisaki. Takemichi dan Chifuyu hanya nonton aja. Jelas terlihat kalau kemampuan Kisaki jauh di bawah Baji. Kisaki cuma menang licik dan otak doang. Draken berteriak agar Baji menghentikan tindakannya menghajar Kisaki. Mitsuya juga berteriak kalau Toman hanya ingin membawa Baji pulang ke Toman dan menyuruh Baji agar nggak bertindak lebih jauh lagi. Tapi Baji tetap menghajar Kisaki sampai babak belur. Kisaki terkapar guys. Lalu Baji menghampiri Kazutora dan menjelaskan semua pada Kazutora. Kalau semua ini ulahnya Kisaki. Kisaki adalah musuh Toman. Baji ingin Kazutora dan dirinya kembali ke Toman. Tapi tiba-tiba Kazutora menusuk Baji dari belakang guys. Dan Kisaki hanya tertawa melihat kejadian itu. Kazutora melakukan ini karena merasa Baji udah ninggalin dirinya.
Baji roboh. Chifuyu langsung panik dan menghampiri Baji yang sekarat. Hansen yang menjadi juri berteriak kalau Valhalla melanggar aturan. Tawuran ini nggak bisa diterusin. Kazutora kaget karena Maiki sudah berada di sampingnya dan langsung menendangnya. Saat itu, Maiki hanya mengatakan agar Chifuyu menjaga Baji. Maiki lanjut menghajar Kazutora. Maiki mengatakan kalau Kazutora sudah merenggut hal yang berharga bagi Maiki. Maiki akan menghancurkan Kazutora. Draken meminta Maiki menghentikan pertarungan ini. Mitsuya menyuruh Kazutora minta pengampunan. Tapi Kazutora cuma mengatakan kalau semua salah Baji. Kazutora jadi gila. Dan saat itu nggak ada yang bisa menghentikan kemarahan Maiki. Maiki terus menghajar Kazutora. Takemichi juga nggak tahu harus ngelakuin apa. Tapi tiba-tiba Baji bangkit dan memanggil nama Maiki. Maiki menoleh dan terkejut karena Baji masih hidup. Dengan punggung yang berdarah, Baji turun dari tumpukan rongsokan mobil. Chifuyu mau ngebantuin Baji jalan, tapi Baji nggak apa-apa, bisa jalan sendiri guys. Baji hanya mengatakan kalau Maiki semarah itu hanya demi dirinya. Baji berterima kasih pada Maiki. Baji mengatakan kalau dirinya nggak akan mati hanya karena luka seperti ini. Baji hanya menyuruh Kazutora agar nggak cemas, karena nggak akan ada yang menyalahkan Kazutora. Lalu Baji menusuk dirinya sendiri guys, dan mengatakan semua bukan salah Kazutora. Semua ini karena dirinya sendiri yang ingin bunuh diri. Jelas saja semua anggota Toman terkejut dengan keputusan Baji. Chifuyu dan Takemichi langsung menghampiri Baji. Maiki juga nggak menyangka dengan tindakan Baji. Saat itu Baji sekarat dan hanya mengatakan kalau Kisaki adalah musuh Toman. Baji cerita kalau saat akan menjemput Kazutora keluar dari penjara, ternyata Kazutora sudah dijemput duluan sama Kisaki. Kazutora udah dimanfaatin sama Kisaki. Toman didirikan oleh Maiki, Draken, Mitsuya, Pahchin, Kazutora, dan dirinya. Apapun alasannya, Kapten Divisi 3 hanya boleh dijabat oleh Pahchin. Baji juga mengatakan kalau mereka sangat berharga baginya. Baji ingin menyelesaikan semua ini seorang diri, tapi semua nggak bisa dilakukannya. Baji mengatakan kalau dirinya mati karena bunuh diri, jadi Maiki nggak punya alasan untuk membunuh Kazutora. Lalu, Baji juga mengatakan kalau karakter Takemichi mirip dengan Sano Shinichiro, kakaknya Maiki. Dan Baji menitipkan Maiki dan Toman pada Takemichi. Sedangkan pesan untuk Chifuyu, Baji cuma ingin makan mie goreng aja. Masak mie goreng dibagi 2 sama Chifuyu. Akhirnya, Baji meninggal guys. Maiki nggak percaya kalau sobat masa kecilnya itu udah tewas. Saat Maiki akan mendekati Baji, Kazutora menghalangi dan ingin Maiki membunuhnya aja. Kazutora ngebuat Maiki tambah pusing. Maiki langsung menghajar Kazutora habis-habisan dan Takemichi berusaha untuk melarainya. Maiki yang emosi langsung menghajar Takemichi juga. Takemichi bangkit lagi dan mengatakan kalau Baji nggak mengharapkan hal ini. Takemichi berteriak kalau Baji udah meninggal. Kenapa Maiki nggak memahami Baji? Baji udah ngorbanin nyawanya untuk Toman. Baji udah menegaskan kalau dirinya nggak dibunuh oleh Kazutora dan Baji sudah memilih membunuh dirinya sendiri. Karena Baji tidak ingin Kazutora merasa bersalah. Karena Baji ingin Maiki memaafkan Kazutora. Karena Baji menyayangi semuanya. Makanya Baji mengambil keputusan itu. Takemichi memukul Maiki berharap Maiki sadar. Tapi Takemichi yang malah tersungkur dan gak sengaja ngejatuhin kantong jimat milik Baji. Melihat kantong jimat itu, Maiki, Draken, Mitsuya, dan Kazutora langsung teringat saat mereka berenam akan membentuk geng Toman. Saat itu mereka berenam lagi nongkrong bareng dan berdoa di kuil. Baji menunjuk Maiki sebagai ketua Toman dan Draken sebagai wakil ketuanya. Maiki juga yang memberi nama geng Tokyo Manji, yang awalnya mereka nggak setuju tapi akhirnya setuju. Lalu saat berdoa di kuil, Draken memberikan kantong jimat seperti kantong Doraemon pada Baji. Dan sampai saat itu kantong jimat itu selalu dibawa oleh Baji. Saat itu Baji juga yakin kalau Maiki bisa membawa Toman menjadi geng terbesar di Tokyo. Maiki menghampiri tubuh Baji yang udah nggak bernafas lagi. Nggak percaya kalau sobatnya udah meninggal. Maiki menangis dan meminta maaf pada Baji. Beberapa waktu udah berlalu, Chifuyu berkunjung ke makam Baji dan sesuai pesanan, Chifuyu membawakan Baji mie goreng. Chifuyu memakan separuh mie goreng itu dan separuh lagi buat Baji. Dibagi 2 guys. Sementara itu Draken menemui Kazutora di lapas. Kazutora kali ini benar-benar menyesal dan berjanji untuk introspeksi diri. Saat itu Draken tahu apa yang difikirkan oleh Kazutora.
Kazutora pasti akan bunuh diri. Draken hanya mengatakan kalau Draken tidak akan memaafkan Kazutora kalau Kazutora bunuh diri. Tapi Kazutora yang udah menyesal dan putus asa gak tahu lagi bagaimana cara meminta maaf. Lalu Draken menyampaikan pesan dari Maiki kalau mulai dari sekarang Kazutora tetap menjadi anggota Toman karena Maiki sudah memaafkan Kazutora. Lalu malamnya Takemichi bertemu dengan Hinata di Taman Omishita dengan suasana yang romantis. Tapi saat itu Takemichi mutusin Hinata dengan alasan Takemichi suka sama cewek lain guys. Kalau menurut anime, Takemichi gak dapat restu dari bokapnya Hinata karena Takemichi berandalan. Sekaligus mau tugas khusus yang nantinya akan terjawab di season 3 guys. Di season 3 musuhnya adalah geng Black Dragon. Dan tambahan alasan lainnya karena gak mau kalau Hinata terluka karena terlibat dengan Takemichi. Hinata yang gak terima langsung menggampar Takemichi guys. Takemichi gak ngomong apa-apa lagi dan berlalu pergi. Setelah itu di Toman, Takemichi disambut oleh geng Toman sebagai anggota baru yang paling berjasa untuk Toman. Kalau di anime, Hanma Tsuji Valhalla bergabung dengan Toman karena Kisaki Teta, dan hal itu membuat pujian yang besar untuk Kisaki Teta guys. Takemichi terkejut karena melihat Hanma dan Kisaki Teta berada di Toman. Takemichi panik karena masa depan pasti akan tetap sama. Lalu Maiki mengangkat Chifuyu sebagai kapten divisi 1 Toman. Tapi Chifuyu merasa jabatan kapten gak cocok untuknya. Lalu Chifuyu mengatakan kalau udah rapat sama Maiki dan dengan para petinggi Toman, hal yang tidak terduga terjadi guys. Hasil rapat itu menyatakan kalau para petinggi Toman ingin pria cengeng Takemichi dijadikan kapten divisi 1 Toman menggantikan Baji. Dan hal itu pastinya yang diinginkan oleh Baji juga. Keadaan memang buruk, tapi dengan diangkatnya Takemichi menjadi kapten divisi 1 Toman, harapan terbaik itu masih ada, dan kedepannya pasti Takemichi bisa melakukan sesuatu. Season 2 tamat guys. Guys, terima kasih udah melihat alur cerita video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya. Bye bye.